terkait dengan mengapa Habib Taufik Assegaf ini tidak mau menanggapi meskipun hanya segelintir saja atas tuduhan-tuduhan atau penentang nasab Ba'alawi yang selama ini wacananya itu narasinya tersebar luas di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Studi TV, saya sedikit terobati ketika mendengar tanggapan personal dari kalangan Ba'alawi bernama Habib Taufik Assegaf, sebagaimana video yang ada di samping saya ini. Nanti saya tampilkan videonya. Beberapa waktu lalu di depan jamaahnya menjelaskan ada sebagian kelompok mempersoalkan nasab Ba'alawi. Jawab beliau, mereka yang mempersoalkan status keberadaan Ba'alawi itu siapa sih? Mereka yang mempersoalkan mereka itu dari kalangan apa sih? Sedangkan ulama terdahulu tidak mempersoalkan. Tiba-tiba segelintir orang justru datang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Kata beliau, mereka jangan didengarkan. Kalaulah mereka ulama, pasti mengerti apa yang diomongin dan siapa yang sedang dibicarakan. Ulama terdahulu tidak mempermasalahkan. Heran hari ini bilang nasab tidak tersambung, nasab Ba'alawi tidak terkoneksi kepada jalur genealogi nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Habib Taufik Assegaf, sebagaimana pengakuannya beliau sendiri, agak enggan, ya tidak mau menanggapi, karena sebagaimana ulama terdahulu itu tidak mempersoalkan, menafikan nasab dari jalur genealogi nasab Ba'alawi. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, berikut saya tampilkan videonya. Ini dia. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung. Kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama, ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini. Apa? Ya ini sandal ini, makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah, ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah, nggak usah karena itu ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu blas iki, ndak ketok blas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh, kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak, ya gara-gara ngelantur nggak diraket, tidak dilateni gitu, nggak dilatih percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana, nggak nunggu habaib hatta kiainya sekarang dilama. Ya nggak, Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah dilatih ini sudah. Ya, nggak usah dilatih ini, lihat aja nanti apa hasilnya.
Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan, ini benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia menjadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman diginiin, tidak ada masalah. Ini di medsos saja loh. Di medsos, tahu di medsos? Misal tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu, paham ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah, mana laskarnya mana? Ada orang 10, 20 dikaini laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung, tenang aja. Ente hadir majelis, ente maulid, ente itu, mereka mau bicara itu dan ini, khalas, biar sudah. Biar, nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yu'dika illa ribahuhu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan ya. Dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca rotib, semakin menurun yang baca Syamtud Durar, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Nggak ada masalah, nggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini. Tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini. Mudah-mudahan insyaallah kita nggak terpengaruh. Senyum aja, biarkan. Kita jangan menjadi orang bodoh ketika kita dikomentari oleh orang-orang yang tidak mengerti. Faham toh? Teman-teman, yang terakhir itu menarik. Ya diam saja, senyumin saja kalau orang mengomentari nasabah Alawi karena mereka tidak mengerti. Saya rasa begini teman-teman, kalau mendengar perkataan beliau memang tidak membeberkan fakta sejarah bahwa siapa saja ulama yang terdahulu yang menolak nasabah Alawi dan mengapa nasabah Alawi masih terus berjalan hingga kini. Itu kan tidak dijelaskan ulama-ulama pada abad berapa, kemudian siapa saja yang kemudian tidak menafikan nasabah Alawi kalau memang tidak ada ulama terdahulu yang menafikan nasabah Alawi. Termasuk adakah bukti yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat untuk meyakinkan nasabah Alawi sebagai bagian keturunan Nabi selain daripada harus menaruh sikap husnudzon, berbaik sangka kepada mereka. Kita kan disuruh atau dituntut untuk berbaik sangka kepada mereka karena tidak ada misalnya kan selalu dinarasikan oleh kalangan-kalangan simpatisan atau afiliator dari Ba'alawi berbaik sangka kepada mereka. Adakah nggak bukti-bukti yang lain supaya berbaik sangka ini tidak selalu diwacanakan ke ruang publik selain
hal itu agar masyarakat semakin mantap. Ini kan, kita juga perlu ada dokumen logis, argumentasi yang dapat diterima secara akal sehat, selain daripada harus menaruh sikap husnudzon misalnya. Nah, tampak dari penjelasan beliau, lebih menekankan untuk mengambil sikap jangan didengarkan mereka penentang nasab Ba'alawi. Katanya bukan ahli nasab dan lain sebagainya. Ini tentu berbeda jauh dengan sikap penjelasan Kiai seperti Kiai Imad, sang penentang nasab Ba'alawi, beserta koleganya di setiap ceramahnya selalu menyampaikan data-data yang diyakininya selama menekuni ilmu nasab tentang nasab Ba'alawi. Nah, tetapi ya itulah tanggapan Habib Taufik Assegaf yang barusan kita simak. Itu pasti teman-teman studi TV juga punya kesimpulan berbeda dengan saya, pandangan dan penilaian berbeda dengan saya. Terutama ini tanggapan Habib Taufik Assegaf atas pihak penentang nasab Ba'alawi. Nah, untuk menilainya saya tentu pasrahkan kepada teman-teman. Sebagaimana Bang Burusan saya bilang, teman-teman punya penilaian sendiri, teman-teman punya pandangan sendiri terkait dengan mengapa Habib Taufik Assegaf ini tidak mau menanggapi, meskipun hanya segelintir saja, atas tuduhan-tuduhan atau penentang nasab Ba'alawi yang selama ini wacananya itu, narasinya tersebar luas di media sosial. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan apa yang barusan saya tampilkan dari video tanggapan Habib Taufik Assegaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.